Hai semuanya, perkenalkan nama saya Shalomita Hukom. Saya dari Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem neurobehavior. Pengertian dari neurobehavior adalah serangkaian organ yang kompleks dan bersambungan serta terdiri utama dari jaringan saraf. Sistem persarafan merupakan salah satu organ yang berfungsi untuk menyelenggarakan kerjasama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh. Fungsi dari neurobehavior adalah mempunyai 3 fungsi utama, yaitu 1. Sebagai alat komunikasi antar tubuh dengan dunia luar. Hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Dengan adanya alat-alat ini, maka kita akan dengan mudah mengetahui adanya perubahan yang terjadi di sekitar tubuh kita. Poin yang kedua yaitu sebagai alat pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh, sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsinya. Dengan pengaturan oleh saraf, semua organ tubuh akan bekerja dengan kecepatan dan ritme kerja yang akurat. Poin yang terakhir yaitu sebagai pusat pengendali atau reaksi tubuh perubahan keadaan sekitar. Karena saraf sebagai pengendali atau pengatur kerja seluruh alat tubuh, maka jaringan saraf terdapat pada seluruh alat-alat tubuh kita. Kemudian pada struktur neurobehavior terdiri dari neuron dan sel pendukung. Yang pertama, neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan kepanjangan sitoplasma. Poin yang A yaitu badan sel atau perkarion suatu neuron mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Bagian ini tersusun dari komponen berikut yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Nukleus tunggal, nukleus yang menjadi menonjol dan organ lain kompleks Golgi dan mitokondria. Tapi nukleus ini tidak memiliki sentriol dan tidak dapat teriplikasi. Yang kedua, badan misi terdiri dari retikulum, endoplasma, kasar, dan ribosom bebas serta berperan dalam sintesis protein. Yang ketiga, neurofibril, yaitu neurofilamen dan neurotubulus yang dapat dilihat melalui mikroskop cahaya jika diberi pewarnaan dengan perak. Poin yang B yaitu dendrit kepanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek serta berfungsi untuk menghantar impuls ke sel tubuh. Dan poin yang terakhir, akson suatu proses tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrit. Bagian ini menghantar impuls menjauhi badan sel ke neuron lain, ke sel lain atau sel otot, juga pada otot kelenjar atau otot badan sel neuron yang menjadi asal akson. Kita lanjut pada jenis-jenis neurobehavior terbagi menjadi 5. Poin yang pertama yaitu unipolar neuron, yang kedua biopolar neuron, yang ketiga interneuron, dan yang keempat piramidal sel, dan yang kelima motor neuron. Lanjut pada impuls neurobehavior. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut adalah dibagi menjadi 2, gerak sadar dan gerak tak sadar. Yang pertama, gerak sadar atau gerak sadar biasanya gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang panjang. Yang kedua, gerak refleks, gerak atau bisa disebut juga tidak sengaja atau tidak disadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang sangat singkat dan tidak melewati otak. Contoh gerak refleks adalah sebagai berikut. Yang poin pada pertama yaitu terangkatnya kaki jika terjadi sesuatu. Kedua, gerakan menutup kelopak mata dengan cepat jika ada benda asing yang masuk ke mata. 3. Menutup hidung pada waktu mencium bau yang salah tutup. 4. Gerakan tangan menangkap benda yang tiba-tiba terjatuh. Dan yang kelima, gerakan tangan melepaskan benda yang bersuhu tinggi. Poin yang ketiga yaitu perambatan ibu saraf.
Terbagi juga dalam beberapa poin. Yang pertama, setelah instillasi, potensial aksi menjalar di sepanjang serabut saraf dengan kecepatan dan amplitude yang besar. Dua, arus listrik lokal menyebar ke area membran yang berdekatan. Hal ini menyebabkan gerbang natrium membuka dan mengakibatkan gelombang defluoresasi menjalar di sepanjang saraf. Tiga, dengan cara ini, sinyal atau impuls saraf ditransmisi dari satu sisi ke dalam sisi saraf sisi yang lain. Kita masuk pada selanjutnya, yaitu saraf tepi manusia. Susunan saraf tepi terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf sumsum tulang belakang atau yang disebut spinal. Serabut saraf sumsum dari otak keluar dari otak, sedangkan serabut saraf sumsum tulang belakang keluar dari sela-sela ruas tulang belakang. Dia pasang serabut saraf otak akan menuju ke alat tubuh atau otot, misalnya ke hidung, mata, telinga, dan sebagainya. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut saraf sensorik dan motorik yang membawa impuls saraf menuju ke dan dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua berdasarkan cara kerjanya. Kita lanjut pada kelainan neurobehavior. A. Stroke. Stroke adalah kematian sel-sel otak disertai fungsinya karena terganggunya aliran darah di otak. Penyakit ini seringkali disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Selain itu, aterosklerosis juga dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di otak. Gejala penyakit ini bervariasi bergantung pada sebabnya stroke dan daerah otak yang terkena. Misalnya, pusing-pusing, sulit berbicara, tidak melihat, pingsan, lumpuh sebelah, bahkan masuk sampai kepada kematian. B. Tumor otak. Penyakit ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan liar dari sel-sel saraf maupun jaringan penyongkapnya. Adanya pertumbuhan tersebut mengakibatkan berbagai gangguan, mulai dari pusing, kesulitan berjalan, kehilangan memori atau hilang ingatan, ada juga sampai kepada kematian. C. Ayan, epilepsi. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya kejang-kejang yang tidak terkendali. Penderita epilepsi tidak diperkenankan berada di dekat lokasi yang berbahaya, seperti tepian sungai, sumur, dan telaga. Bila berada di lokasi tersebut dan mengalami kekambuhan, dikhawatirkan akan tenggelam karena tidak mampu mengendalikan gerakan tubuhnya. Belum ada sebab yang jelas mengapa penyakit ini bisa timbul. Namun, melihat gejala tersebut, diduga ada gangguan pada otak daerah motorik yang mengatur gerakan tubuh. D. Multiple sclerosis pada orang-orang dengan lapisan Michel yang mengelilingi serabut saraf menjadi hilang. Gejala dengan hal itu, orang tersebut mulai kehilangan kemampuan untuk mengontrol otot-ototnya dan akhirnya tidak mampu sama sekali. E. Meningitis, infeksi pada lapisan meninges, baik pada cairannya ataupun lapisannya. Sekian hasil presentasi saya di saat ini tentang materi sistem neurobehavior. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.